yang kadang-kala mohon maaf sering kita lewati, sering kita tidak laksanakan. Apa itu? Ketika kita masuk masjid, kemudian wahai atuha arba'u khisal, sedangkan sunnah sebelum melaksanakan, sebelum pergi sholat Jumat ada 4 hal. Ahaduha, yang pertama al-ghaslu, yang pertama adalah mandi. Nih sunnahnya nih, sunnah kita mau Jumat, mau sholat Jumat mandi. Ini masuk kategori sunnah nih. Liman yuridu huduraha min dzakarin aw unsa. Tuh, bagi siapa? Bagi orang yang ingin mendatangi, ingin pergi, ingin melakukan sholat Jumat. Bahkan di sini dikasih keringanan nih ala musannif bahwa waktu ghusliha minal fajri tsani wa taqribuha min dhihabiha afdalu. Tuh. Waktu disunahkan mandi sholat Jumat adalah dari fajar shadiq, dari fajar yang kedua atau ketika masuk waktu subuh. Umpama kita kerja di kantor, umpama kita kerja di karyawan misalkan ya. Kenapa? Udah kita pastikan yang namanya kerja di kantor, yang namanya karyawan nggak sempet, nggak keburu, kagak ada waktu buat mandi sholat Jumat. Bagaimana mandinya? Dijelaskan bahwa disunahkan, dibolehkan mandi untuk sholat Jumat itu dari waktu fajar shadiq, fajar yang kedua alias waktu subuh, itu boleh. Atau malam subuh mungkin kedinginan dah. Kita kan kalau mau berangkat kerja, mau ngantor, mau jadi karyawan, mau pergi kerja, kadang-kadang kan mandi dulu. Maka begitu kita mandinya, kita jualan di pasar umpama, mandilah di situ pagi ketika kita mau ke pasar, ketika mau kita kerja, niatkan bahwa mandinya buat niat sunnah Jumat. Tuh, boleh. Kenapa? Karena waktu mandi itu dibolehkan bahwa dari waktu fajar shadiq, dari waktu fajar kedua dan sampai mendekati waktu sholat Jumat. Tuh, ya. Jadi waktunya sampai mendekati waktu sholat Jumat. Mana yang utama ketika bangun tidur, ketika habis subuh, ketika mau kerja, apa mendekati Jumat, kita mau berangkat ke masjid? Maka di antara waktu-waktu sudah yang dibolehkan, yang utama, yang afdol adalah ketika kita mau berangkat ke masjid. Yang utama, kita kalau berbicara nyari yang utama. Tapi kalau masalah kebolehan, masalah dibolehkannya kita mandi sunnah Jumat itu dari pagi, dari waktu-waktu subuh itu sudah dibolehkan kita untuk mandi buat sholat Jumat. Satu, mandi. Wathani, yang kedua, tandiful jasadi bizalatirihil karihati. Yang kedua, membersihkan badan atau menghilangkan kotoran-kotoran yang nempel di badan kita. Tuh, berarti ketika mandi dibersihin dah tuh pakai sabun rapih dah, beres ya. Semua yang kotoran-kotoran dibuang. Wathalisu, yang ketiga adalah lubsus thiyabil bait, menggunakan baju warna putih, sunnahnya ya. Jadi sunnah hari Jumat kita sholat Jumat itu sunnahnya adalah pakai baju warna putih. Baju yang lain boleh nggak selain putih? Boleh. Kalau nanya boleh enggaknya, boleh baju warna lain. Tapi kalau berbicara kita dapat sunnah, dapat keutamaan ketika sholat Jumat kita, maka diperbolehkan memakai baju yang lain, tapi utamanya bagusnya adalah memakai baju warna putih. Kemudian yang keempat adalah akhdul dhifri, yaitu menggunting kuku. Nah, hari Jumat nih Pak, sunnah. Besok nih pagi sebelum masuk masjid kita gunting kuku ya, sebelum mandi kita gunting kuku dulu, dibersihin. Nah, kenapa? Karena tandif merupakan bagian dari tandiful jasad, bagian daripada membersihkan badan. Kemudian berikutnya sedikit lagi lah.
tibu juga menggunakan wewangian. Nah, ya biar wangi pada hari Jumat. Di antara wangian yang paling Rasulullah sukai, yang paling utama minyak wangi ada minyak wangi kasturi. Kenapa minyak wangi kasturi? Minyak wangi kasturi itu minyak wangi yang ada di sorga. Jadi kita belum masuk sorga udah nyium dulu baunya kayak gimana. Kasturi namanya ya, itu minyak wangi yang disukai oleh baginda Nabi. Wa yustahabul insatu fi waqtil khutbati, dan dianjurkan kita untuk diam ketika khutbah lagi disampaikan. Tuh, nggak boleh kita ngomong, nggak boleh lagi khutbah kita ngobrol. Tuh. Ya, makanya kan DKM suka bilang anak-anak kalau khutbah, kalau lagi Jumat mulai jangan berisik. Ketika khutbah lagi disampaikan, kemudian kita ngomong, itu nggak boleh. Faqad lagha, kita berarti siap-siap. Faman lagha fala jum'atalah. Maka siapa yang sia-sia nggak dapat pahala Jumat. Ya, apalagi kita udah gede begini, udah dewasa, kemudian ngobrol, ada khutbah lagi nyampein, nggak boleh. Wa man dakhala al-masjida wal imamu yakhutubu shalla rak'ataini khafifataini summa yajlisu. Nah, ini yang kadang-kala mohon maaf sering kita lewati, sering kita tidak laksanakan. Apa itu? Ketika kita masuk masjid, man dakhala al-masjida, ketika seseorang masuk masjid, wal imamu yakhutubu, imam lagi berkhutbah. Kadang-kala kalau kita lihat orang tuh lagi khutbah nih, lagi sampein di depan, lagi di mimbar, kita baru datang, kadang-kadang nggak mau duduk, diri aja. Benar nggak nih Pak? Kadang-kadang ada yang diri gitu kan. Nah, ini yang seharusnya adalah ketika imam lagi khutbah, kita baru sampai masjid, maka yang dilakukan kita adalah shalla rak'ataini khafifataini, sholatlah kita 2 rakaat yang ringan, yang cepat. Berarti sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, bacanya nggak usah yang panjang-panjang. Qul a'udzu binnas sama kulhu umpama, inna sama kulhu, atau yang ringkas saja. Summa yajlisu, kemudian duduk. Tuh, ini harus kita lakukan. Jadi jangan ketika khutbah lagi disampaikan kemudian kita berdiri dengerin gitu kan. Nah, itu kurang pas, kurang tepat. Yang harus dilakukan adalah khutbah udahnya lagi menyampaikan, kita baru datang ke masjid, maka yang harus kita lakukan adalah sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian duduk seperti yang lainnya. Jangan ngejedok, jangan berdiri, kemudian kita cengok berdiri gitu kan. Tuh. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita sholat 2 rakaat, kemudian kita duduk seperti yang lainnya ketika kita ketinggalan. Tuh, ya. Jadi jangan kemudian besok-besok ya gitu, jangan berdiri kita. Ya, kenapa? Karena perbuatan yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan kurang tepat menurut syariat agama. Yang harus dilakukan adalah kita justru sholat 2 rakaat kemudian duduk tuh ketika khutbah lagi berdiri di atas mimbar.